perjalanan TOS AIDS kita. Jadi acara TOS AIDS kita itu bukanlah tanggal 14-15 November. TOS AIDS itu sudah kita mulai sekarang ini. Bahkan dari kemarin-kemarin kita sudah memulai TOS AIDS. Karena TOS AIDS ini hajat kita untuk mengalami proses transformasi diri. Kalau tidak ada unsur transformasi diri, tentu saya tidak akan ikut serta di dalam proses ini. Teman-teman juga mungkin juga tidak terlalu kuat nantinya. Karena ada proses transformasi diri, maka sebetulnya tanggal 14-15 itu hanyalah rapot kita. Rapot kita bagus atau tidak itu bisa didapatkan dengan dua cara. Rapot bagus itu didapatkan dengan ujian-ujian yang bagus. Ujian akhir yang bagus itu bisa didapatkan dengan cara instan, SKS, sehingga ketika ujian bagus nilainya dan kemudian rapot kita ini menjadi bagus, atau kita menyicil proses belajar itu dari awal, dari hal-hal yang kecil, dari membangun attitude kita, dari mengikuti THB. THB itu apa sih ya? Lupa saya. Tes hasil belajar. Ya, yang ya ujian-ujian begitu 1-2 sesi, kemudian ada ujiannya. Nah, dan proses belajar itu terjadi bahkan ketika kita berangkat ke sekolah, masuk kelas, kemudian kita betul-betul mengikuti pelajarannya, mengikuti tugas-tugasnya, maka sebetulnya makin lama proses pembelajaran kita ini semakin ringan. Sehingga ketika ujian lulus, bagus nilainya, tetapi ada dua hasil yang berbeda setelahnya. Antara dia mendapatkan rapot bagus dengan SKS, dengan dia rapot bagus karena memang sejak awal dia belajar. Orang yang SKS, coba aja setelah itu ditanya, boleh jadi nggak lupa sama sekali pelajarannya. Tidak berbekas. Tapi orang yang setia kepada proses, itu yang disebut dengan bersabar. Orang yang setia kepada proses, itu yang disebut dengan bersabar. Itu yang disebut dengan tirakat. Maka meskipun hasilnya nggak sebagus yang lain pada saat rapot, tetapi proses transformasi itu terjadi. Dibandingkan kita mengabaikan proses, mengabaikan syariat-syariat, kita ingin langsung hasil singkat dengan cara yang cara melipir atau cara instan. Oh, nanti yang penting di ujung bagus. Mungkin selamat. Tetapi itu adalah exit strategi jangka pendek. Tidak ada transformasi yang kuat yang akan ada di sana. Nah, begitu juga dengan TOS AIDS kita ini. Kalau tanggal 14-15 November itu sebuah rapot, maka kita di sini ber-22 pembicara plus mentor. Jangan kira saya juga belajar Bobo sama ayah ya. Dan ketika nanti di panggung itu katakanlah bagus, tetapi dengan cara-cara instan, tidak melalui tirakat-tirakat. Oke, selamat. Tapi tidak didapatkan transformasi yang diharapkan. Maka begitu juga dengan TOS AIDS ini, 14-15 itu sebuah panggung, itu adalah hanya rapot saja, dan itu hanya cerminan, itu adalah cerminan dari proses belajar kita yang
acara TOS AIDS itu sudah dimulai dari kemarin, bukan nanti. Jadi acara TOS AIDS kita sudah dimulai dari kemarin. Bagaimana performa kita terhadap proses kita berlatih ini, itu nanti akan menentukan hasil hakiki, hasil substansi, atau hasil yang masking permukaan. Maka TOS AIDS itu sudah kita mulai sebetulnya sejak kemarin. Dan penilai itu bukan hanya penonton ternyata. Penilai kita lulus atau tidak ini ternyata alam semesta. Ternyata keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri, pasangan kita sendiri, teman-teman kita sendiri, klien kita sendiri. Bahwa rezeki-rezeki atau yang lain kita dapatkan itu justru merupakan respon dari kesungguhan-kesungguhan kita. Nah, sehingga diharapkan pada saat 14-15 itu, ibaratnya main golf itu, kita ini sudah mukul pakai driver nomor 1 dengan pukulan panjang. Sehingga pada saat nanti di 14-15, kita sudah tinggal pakai chipping untuk memukul sedikit saja, itu masuk lubang. Daripada kita mengabaikan pukulan panjang di saat-saat ini, ketika waktunya masuk ke lubang, kita masih jauh dan mengejar untuk mukul lagi. Itu boleh jadi masuk, tetapi masuk yang tidak berbekas. Ini selamat datang teman-teman yang ketika saya merem, Anda datang itu. Kita tadi barusan menceritakan tentang hakikat dari perjalanan TOS AIDS ini. Nah, maka masing-masing kita silahkan memilih caranya masing-masing. Namun demikian, kita ingin mengingatkan bahwa kalau ini kita, ini adalah kita, ini adalah komunitas provokasi, maka kemarin kata Mas Pri apa? Brotherhood and sisterhood, bahwa ini adalah sebuah persaudaraan kita. TOS AIDS is a brotherhood. To what? Ideas. Ideas yang seperti apa? Ideas yang change life, yang fresh, dan disampaikan dengan high quality speaking. Untuk siapa? Untuk ini mohon kita pahami sama-sama.
kita tidak bisa lepas dari frame keindonesiaan kita, kebangsaan kita. Bahwa komunitas provokasi itu lahir dari values untuk ikut membangun Indonesia. Ini bukan soal jargon, ini bukan jargon, teman-teman. Artinya apa? Ini sebuah sistem yang kita bangun, jangan sampai kemudian komunitas provokasi ini tidak ada brotherhood-nya. Brotherhood itu salah satunya ya budaya rewang kemarin itu, kita saling bantu-membantu. Dan jangan sampai juga Those Ideas yang brotherhood ini tidak menghasilkan ide yang mengubah. Yang disampaikan hanyalah soal aku. Sehingga audiens itu merasa, ini buat gue apa pentingnya? Karena yang kita sampaikan penting buat aku, tetapi tidak penting bagi audiens. Yang bagi kita ini asik, tetapi sebetulnya urgensi, dampak, dan kebutuhannya itu tidak ada di audiens. Dan kalaupun ada, jangan sampai kita menyampaikan dengan asal-asalan, karena kita ingin melatih diri kita menjadi seorang guru, seperti yang disampaikan oleh Pak Pri, Mas Pri, Kang Pri, yang mampu berbicara dengan high quality speaking. Makanya Those Ideas ini bukan training, bukan kuliah. Kuliah gampang, training gampang, bukan workshop, bukan preach, khotbah, tetapi sesuatu percakapan, suatu speaking yang orang itu tidak merasa dia dikuliahi, dia didikte, dia ditrain, tetapi dia mendapatkan sesuatu ide besar dan dia ingin menerapkan ide itu karena ide itu memberi perubahan. Terbukti memberi perubahan minimal oleh yang menyampaikan. Dan jangan sampai kemudian ide-ide yang kita sampaikan itu tidak membangun Indonesia. Idenya justru membuat kita sangat rentan terhadap infiltrasi budaya asing yang mengoyak keindonesiaan. Idenya membuat orang menjadi terjajah oleh kapitalisme global misalnya, komunisme global, apapun yang atau geopolitik, kepentingan-kepentingan geopolitik yang masuk melalui budaya, melalui pemikiran, melalui ilmu. Sehingga kita melupakan keindonesiaan kita. Jadi ini ada garis yang kuat. Garis yang kuat ini. Nanti teman-teman yang telat, saya tidak mengulangi, nanti tinggal di replay lagi di rekaman. Kita mungkin akan mengunggahnya di YouTube Komunitas Provokasi yang Unlisted. Nah, begitulah teman-teman. Intinya, Those Ideas itu sudah kita mulai sekarang, dari kemarin malah. Di mana proses yang kita jalani sekarang, disiplin-disiplin, tirakat-tirakat, kesungguhan kita, kesabaran kita, setia kepada proses kita, itu yang akan menentukan rapot kita di 14-15 November. Dan itu hanya rapot. Rapot itu boleh bagus dengan cara instan, SKS, boleh juga bagus dengan tirakat sederhana yang disiplin dari awal sampai akhir. Bedanya, bagi yang nilainya bagus, tetapi dengan SKS, uji saja setelah itu oleh kehidupan. Nanti tidak ada bekasnya itu, Those Ideas. Tetapi kita yang menjalani proses ini, termasuk saya,
ini insya Allah kita berdoa semoga kita mengalami transformasi. Tujuan kita transformasi.